Tuhan itu kalah dengan prajurit Romawi, di mana tertulis bahwa Tuhan itu kalah dengan prajurit Romawi. Sedangkan yang saya tahu dan saya pelajari bahwa Tuhan itu tidak pernah sama sekali kalah dengan prajurit Romawi. Baik. Ketika Yesus ditusuk lambungnya oleh tentara Romawi, Mbak, mana orangnya? Oke. Ketika Yesusnya ditusuk lambungnya oleh tentara Romawi, itu kan ada tercatat di kitab Anda. Memang itu pengikut Tuhan, Pak. Emang orang Romawi itu pengikut Tuhan? Kan tidak. Karena pada dasarnya Tuhan sudah menciptakan manusia bahwa manusia mengetahui hal yang baik dan yang tidak baik. Kan mereka lebih memilih hal yang tidak baik. Lalu apa hubungannya dengan Yesus tadi gitu? Hubungannya bahwa saya tidak terima bahwa ini yang Anda sematkan di atas Tuhan. Baik, kalau begitu saya mau tanya sama Anda, apakah Yesus itu Tuhan? Ya, karena Yesus itu adalah Tritunggal. Lalu apakah Yesus itu mati di tangan tentara Romawi? Menurut saya itu bukan mati di tangan tentara Romawi, tapi karena memang Yesus itu mati untuk melakukan penebusan dan penyelamatan buat anak-anaknya. Ya, tapi kan dibunuh tentara Romawi kan? Itu bukan termasuk dibunuh ya. Kayak gimana? Bukan dibunuh, terus diapain? Itu termasuk gimana ya? Penebusan dan penyelamatan itu Anda belum tahu. Apanya? Penebusan penyelamatan. Saya itu minta yang pasti-pasti aja. Saya kagak perlu penebus, tapi saya perlu penghapus. Ya, lebih baik saya mengikuti penghapus dosa daripada penebus dosa. Ya, gitu. Berarti gini ya. Anda hanya mengambil dari pemikiran Anda sendiri. Anda tidak dapat menerima pendapat orang lain dan kepercayaan orang lain. Bukan, saya tadi kan bertanya kepada Anda, apakah Yesus itu Tuhan? Tuhan, kata Anda. Tuhan yang maha kuasa kok kalah di tangan tentara Romawi gitu. Aduh, di mana maha kuasanya dia? Yang dia menjelma sebagai manusia untuk menyelamatkan, sehingga ia menyalibkan dirinya sendiri. Mbak. Menjelma itu bukan ajaran Yesus, Mbak. Bahwa penebusan itu tidak boleh dari ke manusia, harus dari manusia ke manusia. Nggak ada para nabi atau nubuatannya menebus dosa pakai darah manusia, nggak ada. Allah itu manusia tapi memiliki roh. Ya, siapa yang mengatakan penebusan memakai darah manusia? Sejak kapan itu ada? Tidak ada memiliki darah manusia, tidak memiliki darah manusia. Kalau kita pakai logika, Tuhan itu menjelma sebagai manusia, bukan berarti dia manusia dalam seutuhnya. Kan Tuhan itu maha kuasa, Tritunggal. Terus ada judul lagi, Mak. Bentar. Judul yang mana? Sebentar. Logika gimana, Mbak? Logika kayak gimana? Anda mengajak saya untuk berlogika. Mari kita berlogika. Gimana Tuhan Anda mau menyelamatkan Anda, ya? Yesus itu, sedangkan dia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Ya. Gitu yang saya maksud. Mari main logika. Ya, main logika. Di mana logikanya dia bisa menyelamatkan Anda, sedangkan dirinya sendiri aja dia tidak bisa selamat gitu. Kayak gimana? Kalau mengimani, mari ya Anda, makanya itu ada hari kebangkitan pada hari ketiga. Di situ bahwa Tuhan yang Maha Kuasa membuktikan bahwa dia itu adalah penyelamat dan penebus. Kenapa? Karena sudah memiliki hidup baru. Jika saya tidak memiliki hidup baru, saya tidak percaya kalau saya adalah Kristen. Gini,
Kalau ukurannya mati lalu bangkit, banyak yang kayak Yesus itu mati lalu bangkit. Tidak ada. Hanya Yesus yang kekal. Hanya Yesus yang Tidak ada. Kalau ada kayak gimana? Nih kitab Anda nih ya, saya bacakan ya. Ini kitab Anda. Kalau saya bacakan ada gimana orang yang bangkit selain Yesus? itu siapa yang membangkitkan? Yesus. Bukan membangkitkan, nggak ada di situ dibangkitkan Yesus, nggak ada. Bilang Kita makanya itu lah bedanya Yesus sama mati Yesus itu kan nanti dia bisa semua darahnya mati dunia. Kalau Yesus mati itu menghabiskan penebusan, tapi kalau orang yang mati terus bangkit lagi, ya itu termasuk mati dunia. Beda dengan sama Tuhan Yesus. Mati dunia apanya? Ntar ya, nih. Markus ini, Matius 27. Saya tidak terimanya kalau Anda membilang seperti ini. Nah, nih, Mbak. Ya. Ini apa nih? Ya. Nih. Kita ambil. Kuburan terbuka ya, dan banyak orang kudus yang telah meninggal dibangkitkan. Tuh ya. Dibangkitkan, bukan bangkit. Dibangkitkan. Ya ini nih kalau ini beda lagi Mbak ya. Nih kalau saya lihat di sini, bukan dibangkitkan tapi bangkit ya, berubah ya. Terjemahan ininya teman-teman, terjemahan paling barunya sekarang ada kosakatanya dibangkitkan. Kalau pada aslinya kagak ada tuh. kudus yang telah Mbak, itu nggak ada kaitannya dengan Yesus, nggak ada. Banyak orang kudus yang bangkit, yang mati bangkit gitu. ini ya, kalau masalah manusia yang meninggal beda dengan Yesus. Kalau manusia mati dunia, ya bangkit itu hidup kembali. Tapi kalau Yesus itu adalah hidup yang kekal. Terangkat naik ke surga. Bedanya yang mati. Mana jaminan Yesus untuk Kristen mana? Coba. Kalau manusia biasa itu mati terbangkit tanpa penebusan sama sekali. Iya, kalaunya seperti itu, Tugas. kata Anda, kalau dia memiliki tugas mati di tiang salib menebus dosa, mana dia berkata, aku menebus dosa untuk Kristen? Mana? Silakan. Bukan. Saya tidak pernah Datang untuk menyelamatkan Aku orang yang datang percaya. untuk menyelamatkan orang yang percaya Kalau kamu kepadaku. Orang yang Kalau percaya, Anda tidak percaya, ya sudah. percaya dia sebagai apa? Juru selamat yang hidup. Juru selamat yang hidup mati Sebagai untuk saya. juru selamat. Baik, juru selamat berarti bukan Tuhan gitu ya? Apa? Juru selamat itu adalah Tuhan. Udah, itu tidak Udah? bisa diganggu gugat. Dibilang dia juru selamat. Kalau juru selamat ngapain lagi jadi Tuhan katanya? Tuh, Apanya? Selamat tuh gitu. juru selamat adalah Tuhan. Oh, juru selamat itu bukan Tuhan. Makanya kalaunya udah menggunakan kosakata juru parkir, juru selamat, berarti itu hamba Tuhan udah. Ya. Menjatuhkan Tuhan kami tidak terima. Enggak, Mbak. Di sini saya tegaskan kepada Anda, kita memakai data gitu ya. Tidak ada kita bicaranya itu sembarangan gitu. Tentang masalah kebangkitan tadi, ya orang juga bangkit banyak tuh ya. Lalu Anda membantahnya, ya nggak tahu juga bantahan Anda kayak gimana kan. Orang-orang yang lain juga ikut bangkit gitu, bukan cuma Yesus. Kalau cuma itu ukuran jadi Tuhan, banyak kali Tuhannya nanti kan gitu. Beda loh. Nah, Beda. terus kata-kata Yesus apa? Orang yang percaya ya Kalau dia Bapak juga akan meninggal, Bapak pasti nanti bangkit di suatu tempat.
Gini, kata Yesus ya, dia menyediakan rumah di rumah Bapaknya, kan kayak gitu ya, di dalam kerajaan sorga untuk orang-orang yang percaya kepada dia, betul? Betul. Nah, orang percaya sebagai apa? Percaya mengimani bahwa hanya Tuhanlah satu-satunya juru selamat. Udah beda dengan ajaran Yesus. Kenapa beda? Di mana bedanya, Pak? Udah beda dengan ajaran Yesus. Yesus mengatakan, ya Mbak ya, kalau kamu mau selamat, Yohanes 17 nomor 3, ya, inilah hidup yang kekal itu, mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi kalau Anda mau masuk surga, akui Yesus itu bukan Tuhan, tapi utusan Tuhan. Ya, Tidak. itu kata Yesus. Tidak, bukan. Tuhan Yesus tidak kayak gitu. Kita harus mengakui kalau Tuhan itu adalah Yesus. Tuhan Yesus itu Tritunggal. Allah itu Nggak bisa Tritunggal. dipaksa saya, nggak bisa Mbak ya. Saya mengikuti apa yang Bapak dikatakan tidak Yesus. bisa memaksa saya. Mbak gini, saya hanya mengatakan apa yang dikatakan oleh Yesus ya, yang disampaikan oleh Yesus yang tertulis di kitab di kitab Anda gitu. Saya hanya membacakan dan saya mengikuti apa yang pernah diucapkan oleh Yesus. Contoh, dia mengatakan, aku adalah utusan. Saya akui dia utusan, bukan Tuhan. Dia kagak pernah ngomong dia adalah Tuhan. Nggak pernah. Akulah Tuhan Allahmu. Barang siapa Di mana akulah Tuhan Allahmu, di mana di mana? Coba carikan ayatnya. Akulah Tuhan Allahmu itu di mana? Kamera belakang. Bentar. Mana ada Yesus ngaku kayak gitu? Yesus berkata, akulah Tuhan Allahmu. Keluaran 20 ayat 2. Kok keluaran? Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar. Mbak, kenapa malah ke kitab Yahudi? Yang kita tanyakan itu seperti yang Anda tanyakan tadi, ya, seperti yang Anda nyatakan tadi, akulah Tuhan Allahmu, kata Yesus itu mana? Yesaya 43 ayat 11. Yesaya 43 ayat 11. Mbak, Akulah Tuhan dan kata tidak ada Yesus, juru selain daripada aku. Yesaya iya. 43 ayat 11. Oke, iya Mbak, ya. Tadi Tadi ya. kan Bapak bilang, diam Pak. Tadi kan Bapak bilang, di mana tertulis bahwa Yesus itu mengakui dia Tuhan. Saya sudah menunjukkan. Mana? Kamu membawa perjanjian lama, kitabnya Yahudi. Yang saya tanyakan, di mana Yesus mengatakan ya di perjanjian baru ya, ketika Yesus itu di dunia, aku adalah Allah. Itu mana itu? Akulah Tuhan Allahmu. Mana itu? Dari Yesus ngapain Anda ke kitab Yahudi? Mau perjanjian lama, perjanjian baru, itu tetap pengilhaman dari Tuhan ya Pak. Itu tidak ada pengilhaman dari Tuhan. Baik, gini Mbak ya, perjanjian, kalau masalah perjanjian lama itu pakai bahasa Ibrani, aslinya kitab orang Yahudi, kan kayak gitu. Yang saya tanyakan kepada Anda tadi sesuai yang Anda katakan dan Anda nyatakan bahwa Yesus berkata, akulah Tuhan Allahmu. Itu mana? Yesaya yang mana? Tadi bahasa Ibraninya apa salahnya? Di zaman Yesaya belum ada Yesus. Bapak tahu Makanya dari mana? yang saya cari itu ya Mana? ucapan Yesus yang Anda katakan. Yesus mengatakan dirinya akulah Tuhan Allahmu, yang seperti Anda katakan tadi. Itu mana? Mana? Akulah Tuhan Allahmu, kata Yesus. Kata Yesus, bukan kata kitab perjanjian lama, bukan. Pada masa Ibrani Tuhan belum ada. Bapak tahu dari mana? Apanya?
Bapak bilang pada zaman bahasa Ibrani dan Yehuda bahwa Tuhan Yesus itu belum ada. Belum ada dia. Yesus muncul abad Bapak pertama. beranggapan seperti itu? Yesus muncul di abad pertama, Mbak ya. Di perjanjian lama itu nggak ada satupun menuliskan kosakata Yesus gitu. Perjanjian lama ada Yesaya 40 43 ayat 11. Gitu. Gitu. Makanya saya tuntut Anda ya atas ucapan Anda. Mana? Penonton-penonton Ya. jangan bilang macet ya, kami mau mencari